Selamat datang di channel Diary Production. Hari ini kita akan membahas tentang aplikasi editing video, yaitu Adobe Premiere. Di sini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CC 2018. Bagi teman-teman yang menggunakan versi di bawahnya, saya rasa tidak akan menjadi masalah karena kita akan membahas tentang operasi dasar dalam editing video. Oke, kita langsung saja. Untuk membuat project baru, kita bisa klik di sini New Project, ya, seperti ini. Atau kalau misalkan tampilan tadi agak sedikit berbeda dengan teman-teman, bisa teman-teman klik di sini File, ya, kemudian New, kemudian arahkan di sini Project. Saya rasa sama saja ya. Kemudian bagian name-nya ini silakan teman-teman isi dengan nama projectnya. Misalkan saya ketik di sini latihan editing video. Kemudian bagian location ini adalah tempat penyimpanan, mau disimpan di mana nanti project kita. Silakan teman-teman klik di sini Browse, ya. Kemudian teman-teman tentukan lokasi penyimpanannya. Saya misalkan taruhnya di sini. Teman-teman sesuaikan dengan teman-teman punya komputer masing-masing. Saya akan membuat folder baru. Ya, itu hukumnya wajib biar file kita rapi. Saya akan membuat folder baru dengan nama latihan project editing video. Ya, kemudian saya buka foldernya. Ya. Nah, ketika kita sudah selesai buka folder tersebut, kita pilih di sini pilih folder. Nah, langkah berikutnya kita tinggal klik di sini OK. Ya. Maka kita sudah jadi teman-teman, file project kita tinggal kita masukkan video. Nah, cara memasukkan video di Premiere caranya sangat gampang ya. Ada beberapa cara, saya akan gunakan cara yang cepat, yaitu kita siapkan dulu videonya. Misalkan ini yang akan saya masukkan. Tinggal teman-teman klik saja videonya, klik kiri tahan, kemudian drag and drop ke dalam Premiere. Nah, di bagian mana? Bagian area timeline. Di sini, dilepas. Maka videonya akan masuk. Saya ulangi teman-teman caranya. Jadi pertama klik dulu videonya, klik kiri tahan, kemudian arahkan ke bagian timeline, kemudian lepas. Ya. Nah, ini adalah videonya. Sudah masuk ke dalam timeline. Timeline itu adalah tempat posisi objek-objek yang akan kita edit. Nah, ketika masuk ke dalam timeline, di sini ada dua bagian. Bagian atas ini adalah videonya dan bagian bawah ini adalah audionya. Nah, berikutnya bagaimana cara membesarkan ukuran timeline yang ada di sini, ya. Caranya saya akan ajarkan cara cepatnya aja. Teman-teman bisa arahkan mouse-nya ke bagian V1, ya, bukan F1 tapi V1. Ini artinya video pertama. Diklik aja di sini atau diarahkan saja, kemudian tekan Alt tahan di keyboard, kemudian pegang mouse-nya teman-teman, Alt-nya tetap ditekan ya. Silakan teman-teman scroll ke atas, maka tinggi dari bagian video ini akan bertambah. Itu penting ya. Kemudian bagaimana cara memperpanjang atau mempreviewnya lebih besar untuk bagian ukuran timeline yang ada di sini. Ini kan videonya sebenarnya panjang ya, cuma kan timelinenya kecil, jadi kelihatannya pendek. Nah, untuk memperpanjang ukuran ini videonya, teman-teman bisa arahkan ke bagian sini, mistar, tekan Alt tahan, kemudian scroll ke atas mouse-nya di scroll ke atas, maka timelinenya akan memanjang, ya, biar kita lebih detail dalam mengedit. Oke. Nah, untuk memplay video, teman-teman bisa klik di sini play, ya. Atau bisa tekan spasi. Spasi berarti dia terplay. Kalau misalkan saya spasi lagi, dia akan stop. Spasi lagi dia play. Jadi kita biasakan menggunakan shortcut aja ya. Jadi kita menggunakan tombol space ya, di keyboard. Nah, oke. Berikutnya bagaimana cara memotong. Nah, cara memotong di dalam Premiere sangat mudah. Pertama adalah kita arahkan dulu bagian sidebar-nya ini, yang jarum ini, teman-teman bisa geser. Klik kiri tahan, kemudian tinggal digeser. Ya, daripada kita play terus mencari bagian mana kan kelamaan ya, mendingan kita geser saja. Bagian mana kira-kira kita akan mulai memotong, misalkan di sini. Ya. Oke, bagian di sini kita akan potong. Caranya adalah teman-teman tekan tombol C di keyboard, ya, C. Nanti mouse-nya akan berubah seperti gambar apa nih? Seperti icon silet ya. Slash ya. Nah, tekan C ya. Kemudian teman-teman klik di bagian garis sidebar-nya di sini. Klik. Maka dia akan terpotong menjadi dua bagian. Nah, kalau sudah selesai dipotong, sangat disarankan teman-teman tekan tombol V di keyboard, bukan F ya, tapi V. Tujuannya adalah biar mouse-nya teman-teman kembali normal. Nah, ini ada dua bagian. Bagian pertama, bagian kedua. Coba kita potong lagi ya, kita geser lagi. Kita mau potong di bagian sini. Nah, ini kita ingin potong lagi menjadi dua.
caranya sama seperti tadi, tekan C, kemudian klik di bagian videonya, dia akan terpotong. Nah, saya coba lagi ya, saya geser ke sini, tekan C lagi, dia akan terpotong. Kalau sudah tekan V, itu hukumnya wajib. Ya, oke. Sudah ada berapa video nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 potongan. Nah, misalkan bagian tengah ini yang ingin kita buang, teman-teman, maka kita klik dulu videonya yang mau dibuang, klik kiri 1 kali, kemudian tekan tombol delete di keyboard 1 kali. Dia akan hilang. Kemudian bagaimana biar video ini bisa rapat? Ini kita bisa geser, klik kiri kita geser seperti ini. Atau cara cepatnya yang biasa saya gunakan, saya klik bagian area kosong, saya klik seperti ini. Kemudian saya klik delete. Dia akan tombol delete di keyboard ya, maka dia akan otomatis maju ke depan. Nah, seperti itu ya. Oke, coba kita akan buang yang ini juga. Saya akan delete. Ini saya klik di bagian area kosong, kemudian saya tekan delete. Dia akan maju ke depan. Oke teman-teman, kalau kita perhatikan ada 2 video ya. Ini akan kita coba play. Nah, antara video yang ini sama video yang kedua ya. Nah, ini kan pergantiannya sangat kasar ya. Dia langsung tak ke video kedua. Nah, kita bisa menggunakan satu efek yang namanya adalah efek transisi. Nah, efek transisi adalah efek yang digunakan sebagai visual yang halus antara pergantian video yang satu dengan video yang berikutnya. Jadi antara video yang satu dengan lompat ke video berikutnya, dia akan ada efek yang halus, jadi nggak kasar. Nah, cara mengaktifkan efek transisi itu ada di bagian sini teman-teman. Klik ya, kemudian pilih efek. Nah, di sini ada namanya video transisi. Jangan keliru ya, ada audio transisi, ada video transisi. Teman-teman pilih yang video transisi. Ini bisa di scroll ke bawah, masih banyak nih ya jenis efek transisinya. Misalkan di sini saya pilih yang dissolve ya. Kemudian saya pilih yang misalkan deep to white. Ini efeknya. Nah, cara memasukkan ke dalam video, ke dalam timeline, caranya adalah klik kiri tahan di bagian area yang mau kita masukkan efeknya. Kemudian teman-teman geser ke dalam timeline, perpotongan antara video yang satu dengan video yang kedua. Nah, seperti ini. Kalau sudah pas, baru klik kirinya dilepas. Jadi jangan dilepas sebelum posisinya pas ya. Oke, sekarang kita akan coba. Kita play. Iya, dia ada efek lebih kelihatan soft ya, lebih halus. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak suka dengan efek ini, bisa dihapus ya. Caranya tinggal klik efeknya bagian tengah ini. Hati-hati, yang diklik bukan videonya, tapi efeknya. Kemudian tekan tombol delete, dia akan terhapus. Kita akan coba ganti dengan efek yang lain. Misalkan deep to black ya. Ini saya masukkan. Saya lepas. Kita coba play. Nah, dia seperti itu. Nah, kemudian kalau teman-teman ingin menambahkan durasi. Jadi ini kan kalau kita lihat durasinya cukup cepat ya transisinya. Jadi kita ingin efek transisinya ini dia lebih lama atau memperpanjang timelinenya bagian transisi efek. Maka caranya kita klik dulu efeknya ya. Kemudian ini ada 2 cara nih. Ini cara pertama dulu ya, yang paling cepat. Klik di sini, kemudian kita arahkan bagian sebelah kirinya ini sampai mouse-nya kita berubah dari tanda panah menjadi seperti ini. Nah, klik kiri tahan, kemudian geser ke sebelah kiri. Maka bagian efeknya akan bertambah panjang seperti itu. Ya, saya ulangi, klik dulu, kemudian kita tinggal panjangin mau ke sebelah kanan, mau sebelah kiri, caranya sama. Ya, atau cara kedua, kita klik dulu efeknya, kemudian kita menuju ke bagian efek kontrol di sini. Ya, ini kita bisa rubah dulu ukurannya. Kita buat seperti ini, kita geser ya, biar nanti areanya agak melebar seperti ini. Nah, saya ulangi ya. Klik di sini ya, kemudian bagian efek kontrol ini, bagian efek transisinya nih teman-teman tinggal panjangin aja ya. Ini bisa dipanjangin atau mungkin mau cenderung ke kanan, kita geser ke kanan. Klik bagian tengahnya, geser ke kanan. Atau mau geser ke kiri, terserah teman-teman ya. Kemudian kita akan coba play. Space. Kamera roll action gitu loh, jangan 1 2 3. Nah, dia akan lebih lama. Nah, seperti itu ya teman-teman cara membuat efek transisi di Premiere. Kita akan coba masukkan lagi video yang berikutnya, misalkan video yang ini. Ya, caranya sama, klik kiri tahan, masukkan ke dalam Premiere. Ya, oke. Biar durasinya agak panjang.
Berikutnya teman-teman, bagaimana cara kita memisahkan antara video dengan audio. Nah, kemudian setelah kita terpisah, misalkan kita ingin hapus audionya atau kita mau ganti atau kita ingin membesar dan memperkecil di bagian audio tersebut, ingin kita olah di bagian audio. Intinya, bagaimana cara memisahkan antara video dengan audio? Caranya gampang. Pertama adalah kita klik dulu video yang mau kita pisahkan. Misalkan di sini klik kiri. Kemudian kita klik kanan, pilih di situ unlink, tulisannya unlink. Ya. Diklik. Nah, otomatis dia sudah terpisah nih. Ini video, ini audio. Dan teman-teman bisa hapus. Misalkan saya ingin klik audionya kemudian saya hapus, dia akan terhapus. Ya. Atau misalkan sebaliknya, ingin dihapus videonya saja, maka dia akan terhapus. Ya. Seperti itu. Oke. Itu untuk satu-satu ya. Misalkan kalau videonya panjang ya, atau videonya banyak ya, ingin teman-teman buat sekaligus bisa ya. Caranya kita tinggal blok ya bagian yang ingin kita pisahkan. Misalkan video satu ini, kita tekan shift, kita klik video kedua. Ya, saya ulangi, video satu, kita klik dulu, klik kiri, kemudian tekan shift, kita klik di video kedua. Atau teman-teman bisa klik Ctrl A, dia akan terblok semuanya. Atau cara ketiga, teman-teman bisa klik di sini, area sini, klik kiri tahan, kemudian di blok seperti ini. Ya. Oke, jadi ada 3 cara ngebloknya. Kemudian klik kanan, pilih di situ unlink, ya, unlink. Maka otomatis dia sudah terpisah. Nah, ini teman-teman bisa hapus ya. Misalkan kalau audionya ingin diganti dengan background. Nah, ini kan saya hapus semuanya, saya blok semuanya nih, nggak satu-satu. Saya blok seperti ini. Kemudian saya hapus. Nah, tinggal kita masukkan audio yang atau background yang kita inginkan. Misalkan di sini sudah saya siapkan backgroundnya. Tentunya background ini sudah tidak berhak cipta ya. Biar aman. Di sini saya punya background. Saya tinggal MP3 ya. Tinggal saya tarik ke dalam timeline. Klik kiri tahan, saya masukkan ke dalam timeline. Oke, seperti ini. Nah, dia sudah masuk teman-teman. Cuma ini terlalu panjang ya. Bagaimana caranya biar kita potong aja dulu ya. Kita potongin. Caranya adalah kita mau potong sampai mana nih? Sampai sini aja deh, misalkan. Nah, agak dilebihin ya. Sini. Kemudian cara potongnya audio sama video sama ya. Tekan C. Kemudian klik bagian yang mau dipotong. Dia sudah terpotong. Kemudian jangan lupa tekan V. Ya. Klik bagian yang mau dibuang. Kemudian hapus. Oke. Sekarang kita akan coba di play. Oke, saya ingin mulainya dari sini, dia musiknya, saya potong lagi musiknya. Kemudian saya buang bagian depannya, saya klik, saya hapus. Ini saya geser ya. Kemudian ini kan ternyata kependekan. Cara memanjanginnya ya teman-teman tinggal klik bagian belakangnya, kemudian tarik. Ya, bisa juga seperti itu. Jadi jangan khawatir, audio yang sudah dihapus, potongannya itu masih bisa kita tarik ya. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita play, teman-teman perhatikan, ketika saya play videonya, ternyata berawalnya itu dia langsung tiba-tiba muncul ya, itu kelihatan kasar. Kemudian pada saat akhir video pun dia tiba-tiba mati videonya. Jadi kelihatannya kasar gitu ya. Begitu pula untuk audionya, ketika audionya habis dia kelihatannya kayak kasar ya. Nah, maunya kita adalah kita mau ketika dia mulai videonya halus ya, itu istilahnya adalah fade in ya, jadi dia akan halus. Begitu pula untuk audionya, ketika play dia tidak langsung jet, tidak langsung play audionya, tapi dia dari kecil ke besar, itu namanya fade in untuk audio. Jadi fade in video sama fade in audio, kemudian di akhirnya adalah fade out. Nah, intinya kita langsung saja ke menu efek ya. Ini menu efek. Kemudian di situ ada namanya video transisi ini. Ada namanya video transisi ya. Jadi tadi kan transisinya kan kita hanya coba untuk masukkan di perpotongan-perpotongannya ya, perpotongan video seperti ini. Tapi efek transisi ini juga bisa kita posisikan di bagian awal video. Misalkan saya pilih deep to black, saya klik kiri tahan, saya kasih di awal video. Ya, jadi kita lihat efeknya seperti ini teman-teman. Nah, jadi tidak langsung tak videonya. Ya, kemudian ini bagian akhir juga kita kasih ya. Ini sebelumnya kan begini, tak dia kasar ya. Kita kasih deep to black bagian akhir. Jadi dia seperti ini hasilnya. Nah, dia lebih halus ya ketika videonya selesai. Jadi tidak hanya deep to black ya, teman-teman bisa coba yang efek yang lain. Begitu pula untuk yang audionya. Biar audionya nanti kesannya tidak langsung kaget muncul atau play, teman-teman bisa klik di sini audio transisi.
ya. Jadi bukan video tapi audio. Bedain ya. Nah, kemudian kita klik lagi di sini ada pilihan crossfade, diklik. Nah, ini ada 3 nih. Ada constant gain, ada constant power, dan exponential fade. Yang constant gain itu biasanya saya gunakan untuk di awal. Jadi ketika audio masuk ya. Kemudian constant power itu adalah ketika efek fade in fade out-nya ada di bagian tengah-tengah audio. Misalkan antara dua audio yang berbeda kita pengen satuin, kita menggunakan constant power. Kemudian untuk exponential fade itu biasa untuk fade out-nya audio. Jadi caranya kalau untuk di awal ya, kita klik di constant gain, klik kiri tahan, bawa di awal video. Kemudian exponential fade-nya kita klik kiri tahan, kita bawa di akhir video. Sekarang kita akan coba. Kita play. Seperti itu, lebih halus ya. Saya percepat ya. Coba kita akhiri di bagian akhir video. Kita play. Nah, jadi habisnya audio tidak langsung kasar, dia dari besar ke kecil. Tadi kalau fade in-nya dari kecil ke besar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya, baik teman-teman, berikutnya ini bagaimana cara mengatur volume ya, volume untuk audio di Premiere. Caranya adalah banyak ya caranya. Pertama nih bagian ini kan bagian video teman-teman. Ini bagian audio yang ada kayak garis-garis histogramnya seperti ini, kayak nadinya kita, jantungnya kita biasa ada kayak begini ya. Nah, ini kita perbesar dulu nih teman-teman. Arahkan ke sini. ALT tahan, di scroll di mouse biar dia besar, kemudian arahkan ke mistar, ALT tahan, ini dipanjangin. Nah teman-teman, cara cepatnya gini. Ini kalau saya play begini volumenya. Nah, kalau mau dikecilin teman-teman, cukup teman-teman arahkan di bagian garis tengah nih. Ini kalau saya pendekin, dia kecil. Saya kasih ke bawah lagi, nggak kedengaran malah ya. Ini ke atas, kecil ya. Kalau saya kasih ke atas, oh besar banget ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman bisa atur di sini. Nah, misalkan nih kita potong nih ya, audionya kita potong, tekan C, saya potong seperti ini. Jadi kita punya 1, 2, 3 video ya, 3 audio. Nah, ini teman-teman kecilin, yang ini besarin sekali. Kita lihat hasilnya. Kecil, besar. Nah, biasanya teman-teman ini selalu diabaikan, tapi ini penting banget badalannya. Bagaimana cara membuat dari video standar, kemudian dia menuju ke rendah itu tidak langsung seperti ini. Ini kayak kasar ya. Kemudian dari rendah ke besar kita lihat terlalu kasar ya. Ini kita harus berikan efek teman-teman. Klik di menu efek, kemudian audio transisi, crossfade ya. Nah, bagian ini saya pilihnya constant power, taruh di sini, di antaranya. Ini juga saya taruh di antaranya. Nah, kalau fade in-nya kan udah nih pakai constant gain ya kan. Kita coba play. Nah, jadi dia lebih halus teman-teman. Jadi usahakan seperti itu ya. Apalagi nih akan sangat berperan ketika teman-teman membuat film, kemudian ada dialognya disertai dengan background. Usahakan background-nya jangan setara dengan volumenya dialog, nanti nggak akan dapat itu, orang akan bingung nontonnya. Atau lebih besar background daripada dialognya, nanti orang mau dengar yang mana. Ya, usahakan kalau pada saat dialog mau kasih background, berarti backgroundnya harus lebih kecil daripada dialognya. Oke, seperti itu ya teman-teman ya, sudah bisa ya. Itulah cara untuk membuat mengatur volume di Premiere. Yang berikutnya adalah bagaimana cara memasukkan teks ke dalam video ya. Caranya adalah kita klik di sini menu file, kemudian new, kemudian kalian arahkan ke bagian pilihan legacy title ini ya. Klik. Kemudian name-nya biarin aja atau mau kasih nama juga boleh, misalkan teks opening ya, misalkan opening 1. Klik aja oke. Nah, tampaknya seperti ini. Kita akan langsung bisa klik di sini bagian tipe toolnya, kita klik, kemudian kita klik di dalam sini, kita ketik misalkan begini ya, latihan. Oh, saya ganti dulu jenis hurufnya. Cara gantinya saya blok dulu ya karena saya sudah mengetik, atau saya bisa klik langsung di sini. Nah, ini ada pilihan-pilihan yang bisa kita gunakan, style text yang bisa kita gunakan, atau kita bisa pilih di sini bagian font family, kita bisa pilih jenis fontnya ya. Ini stylenya, kita bisa ganti jenis fontnya di bagian ini. Ya, ada font family ya.
Oke, misalkan ini saya akan membuat ini aja, defaultnya saya ketik di sini misalkan latihan editing video ya. Oke, kalau sudah ketik sangat disarankan kalian klik yang ini. Selection tool, klik, kemudian ini kalian geser ke bagian tengah. Nah, misalkan begini teman-teman, kalian ingin posisinya teksnya itu ada di bagian tengah, ya. Dikatakan tengah antara kiri sama kanan dan atas di bawah, antara atas dan bawah, kiri kanan. Maka kalian bisa gunakan ini. Nah, kalau tadi seperti ini ya, dia miring ya, seperti ini. Kalian bisa klik di sini ada bagian pengaturan posisi ya. Oke, ini kita scroll dulu, kita geser begini. Nah nih, kita bagian align atau bagian center nih. Ini kalau saya klik yang ini, dia center antara atas dengan bawah. Kalau saya klik di bagian yang sebelahnya, dia center antara kiri dan kanan. Jadi ini atas bawah, yang ini kiri dan kanan. Pasti dia akan center, posisinya akan di tengah. Saya ulangi ya, misalkan posisinya begini nih. Saya klik ini, dia akan center antara atas dengan bawah. Kemudian saya klik yang sebelahnya ini, dia akan center antara kiri dan kanan. Tapi kalau teman-teman inginnya agak ke atas ya silakan diposisikan aja. Misalkan dia nanti berhentinya di sini nih. Nah, cuma maunya di tengah antara kiri sama kanannya dia tengah, berarti saya pilih yang ini. Nah, ya misalkan mau di sini, saya ulangi, saya klik di sini dia kan antara kiri dan kanannya dia sudah center. Nah, kalau sudah teman-teman, kalau misalkan mau ganti warna ya teman-teman tinggal scroll aja ke sini. Ini ada warna, ada bagian color ya, tinggal klik saja di sini kotaknya, pengen warna kuning misalkan. Klik OK, dia akan berwarna kuning ya. Kalau mau kasih stroke, nah ini ada stroke-nya ya, stroke order stroke ya, bagian luar tulisan. Kalau inner bagian dalam tulisan. Kita buat stroke bagian luarnya saja. Nah ini size-nya kita kasih warna hitam ya. Untuk color-nya size-nya kita akan tebalin, nah biar kelihatan. Misalkan seperti itu ya. Kemudian opacity-nya ya, di sini ada bagian opacity. Teman-teman bisa otak-atik. Opacity ini untuk transparansi tulisan biar transparan. Nah, tinggal teman-teman otak-atik lagi nih, banyak nih bisa mainkan untuk efek-efeknya, atau mau gunakan efek yang ada di sini pun boleh. Nah, kalau sudah teman-teman klik di sini tanda silang, close saja tanda silang. Nah, otomatis videonya belum masuk ya, teksnya tadi belum masuk, sorry, teksnya belum masuk. Kita perkecil dulu nih. Dia belum masuk. Nah, bagaimana cara memanggilnya? Dia ada di bagian project di sini, teman-teman. Klik ini, ada bagian project latihan editing. Tadi kan ke efek ya. Teman-teman pilih di sini project latihan editing. Nah, teksnya ada di sini nih, ini dia. Ya, namanya tadi kan teks opening 1 ya. Secara visual juga udah kelihatan nih ini. Tinggal teman-teman drag and drop ke dalam timeline. Berarti taruh di bagian atasnya V1 atau video 1. Klik kiri tahan, taruh bagian sini. Misalkan ya, misalkan di sini. Oke, kita akan coba lihat. Set. Nah, dia muncul ya. Kemudian bagian akhir dia habis. Nah, ini bisa diperpanjang teman-teman. Kalau misalkan ingin diperpanjang tulisannya sampai akhir, tinggal teman-teman tarik aja ya. Klik bagian samping ini. Gandakan ini, set. Jadi tidak usah di copy paste, ditarik aja, dia akan panjang durasinya. Sampai akhir video pun dia masih ada. Tapi kalau mau dipendekin, sabar teman-teman, ada pesawat nih. Nanti takut audio terganggu, ada bunyi pesawat di atas studio saya. Oke, sudah. Kalau ingin memperpendek ya tinggal dipendekin aja seperti ini misalkan ya. Nah, berikutnya teman-teman akan saya ajarin bagaimana cara membuat efek tulisan ya. Misalkan dia mau roll, jadi dari bawah ke atas ya. Nah, caranya sangat mudah. Teman-teman bisa mengedit kembali teks yang sudah kita buat ini. Jadi yang sudah kita ketik ya, teks ini bisa kita edit. Caranya adalah kita double klik atau klik 2 kali di bagian teksnya. Klik-klik. Nah, untuk membuat efek roll ya, atau kiri kanan, atas bawah seperti itu, ada efek animasinya. Teman-teman bisa lihat di sini ada bagian ini nih. Nih, ikonnya kayak begini. Kalau nggak muncul nih, teman-teman bisa perbesar dulu ukuran ininya, view-nya. Nah, nih, tinggal digeser aja. Ya, kadang-kadang dia tersembunyi ya. Nah, ini dia, nih. Gambarnya kayak begini, teman-teman. Bisa dilihat ya. Ini diklik. Nah, ini adalah efeknya. Nah, di sini kan defaultnya dia still. Still itu berarti efeknya diam. Kalau mau pilih roll berarti dari bawah ke atas ya. Nah, kita pilih roll. Ini kalau saya pilih roll, kemudian saya oke, belum ada efeknya, teman-teman. Kita coba ya. Klik OK. Ini saya close lagi. Kita lihat, ini belum ada efeknya ya. Nah, saya coba double klik lagi. Saya klik 2 kali lagi ya. Kenapa belum ada efeknya? Karena kita tidak memberikan timing frame-nya. Nah, di sini saya pilihnya, misalkan di sini saya pilih start off screen. Nah, start off screen ini nanti animasinya itu dari bawah full ya sampai posisi terakhir dari teksnya. Kita coba klik OK. Kita close, kita coba ya.
Nah, tuh dari bawah sampai posisi terakhir kan di sini ya. Nanti dia akan berhenti. Nah, seperti itu. Oke. Nah, coba saya klik lagi, saya edit lagi. Tadi kan kita pilih start of screen. Ini kalau saya pindahkan ke end of screen, ini sebaliknya, dia akan mulai dari titik terakhir dia berhenti ke atas. Ya, kita oke, kita close, coba kita jalankan. Nah, dia mulai dari titik terakhir dia ke atas. Paham ya? Jadi kalau teman-teman maunya full dari bawah sampai ke atas dan dia hilang, berarti kita double klik lagi. Maka kita beri tanda centang kedua-duanya, start of screen sama end of screen. Jadi dari bawah sampai atas dan dia hilang. Kita coba posisikan, kita play. Nah nih, dari bawah ke atas sampai dia hilang. Ya, seperti itu. Kemudian misalkan teman-teman nih, ada yang pengen, aku maunya sampai dia di sini, hop, dia berhenti, kemudian agak jeda berapa menit kemudian baru dia ke atas begitu. Nah, itu gimana caranya? Itu bisa kita akali ya, teman-teman. Caranya begini, saya ajarin dulu. Pertama, ini kita double klik. Efeknya ini kita pilih yang start off screen aja ya di sini. Oke. Jadi nanti animasinya akan begini. Set sampai sini dia berhenti. Tapi kan ini kan hilang. Maka biar kita dapat teks yang sama dengan posisi yang sama, kita duplikat teman-teman. Jadi yang teks opening ini kita duplikat. Cara duplikatnya kita cukup klik di sini. Jadi jangan salah pilih teksnya ya. Pastikan itu teksnya. Klik kanan, pilih duplicate ya. Nah ini hasil duplikatnya ada tulisan teks copy one. Ada copy one lagi ya. Itu adalah, pokoknya bagian terakhir adalah hasil duplikatnya. Nah ini kalian klik kiri tahan, taruh di bagian belakangnya. Nah ini kalau kita play tadi kan dari pertama kan begini ya, set, terus dia ngulang lagi. Nah maka bagian kedua ini kalian jangan kasih efek ya. Bagian yang tadi baru kita tarik ke dalam timeline itu dihilangkan efeknya. Jadi diklik 2 kali ya, klik di efek tadi. Ini kita pilih still aja, still ya, dia diam. Sehingga seperti ini hasilnya. Kita coba play ya, play. Iya, muncul sampai di sini dia, yap, dia diam, ya kan? Tetap ada tulisannya. Oke, kemudian bagian terakhir dia lanjut ke atas dan dia hilang. Maka kita duplikat lagi nih teman-teman. Klik kanan, kita duplikat, taruh di bagian sini, paling belakang, ya. Kemudian yang ini, yang bagian terakhir ini kita kasih efek. Efeknya apa? Efeknya itu jangan start roll ya, tapi jangan start, tapi pilih end of screen. Ya, oke, kita coba close, kita play. Oke, animasinya muncul. Oke, habis itu dia stop. Tak. Iya, ini harusnya dia ini ya. Nah, di sini teman-teman sepertinya dia hang ya. Sampai di sini dia rada hang. Mungkin ada plugin yang belum sempurna terinstall. Maka sampai di sini saya bisa akali dia saja, saya menggunakan efek ya. Efek. Kemudian ini saya agak pendekin. Jadi begini maksud saya teman-teman. Efek ini, efek transisi nih ya, video transisi, kita bisa selain digunakan untuk pergantian antar video, transisi juga bisa kita gunakan untuk animasi fade in atau fade out dari teksnya. Misalkan seperti ini. Kalau ini kan nggak perlu ya, nggak perlu di fade in karena dia dari atas, dari bawah ke atas ya, langsung beranimasi. Nah sampai di sini kan dia langsung hilang. Tak. Nah biar dihilangnya itu halus, saya bisa menggunakan efek transisi ya di bagian video transisi. Kemudian dissolve, di sini ada cross dissolve. Pakai yang ini aja. Oke, kita lihat hasilnya ya. Dari sini aja jalankannya. Oke, kemudian dia hilangnya. Iya, seperti itu. Ya. Oke, teman-teman ya, bisa ya. Nah, kemudian tadi kan dia roll ya. Kalau teman-teman maunya dari kiri ke kanan, maka tinggal diklik 2 kali aja teksnya. Kemudian lari ke sini ya, tempat animasi tadi, bisa pilih yang ini, scroll left ya, scroll left berarti dari ke kiri arah animasinya. Kita coba lihat hasilnya, kita close, kita lihat hasilnya. Iya seperti itu, ya. Kemudian sampai di situ dia berhenti. Iya, oke ya. Kalau saya double klik lagi di sini, coba saya ganti yang ke kanan ya, ke kanan. Kita coba. Maka animasinya dia akan ke kanan seperti itu teksnya. Ini berat karena memang dari ini, kalau misalkan teman-teman rasa berat ini, bagian full ini bisa turunkan ke 1/4. Secara preview memang gambarnya kurang begitu bagus ya. Tapi kalau sudah di render dia tetap bagus kok. Selama memang video aslinya bagus. Nah dia hanya meringankan preview di sini teman-teman. 1/2 atau 1/4.
Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya teman-teman ya. Bagian sini untuk animasi ini bisa kita edit dan left, right sama roll-nya. Kemudian kalau dia misalkan maunya dari kanan ya, dari kanan muncul sampai dia hilang, berarti start at dan end of screen-nya ini harus dicentang. Ya, dia akan lari ke kanan sampai dia hilang. Tapi kalau begini dia akan berhenti di titik teks itu berada. Ya. Ya, seperti itu teman-teman cara memasukkan teks di dalam video. Untuk berikutnya ini kita akan mencoba bagaimana kita membuat speed di video. Jadi membuat efek kayak slow motion ya, seperti itu. Kemudian kita juga akan mencoba nanti membuat efek videonya akan berjalan lebih cepat. Ya, baik, yang berikutnya ini akan kita coba bagaimana membuat video menjadi yang berikutnya ini kita akan mencoba bagaimana membuat video menjadi slow motion ya. Kemudian menjadi speednya sebagai Ya, baik, yang berikutnya ini kita akan mencoba bagaimana membuat video yang slow motion atau video yang nanti speednya lebih cepat. Kita langsung saja. Di sini saya mau memiliki video ini ya. Ini video film yang pernah dibuat oleh siswa-siswi kami. Kita akan coba olah video ini. Video ini akan saya buat slow motion di bagian tertentu ya. Mungkin saya akan buat di bagian yang ini aja deh. Yang ini aja ya. Ini akan saya potong dulu teman-teman. Nanti teman-teman bisa menyiapkan sampel videonya sendiri untuk latihan ini. Ini saya akan beri contoh saja video yang ada di sini ya. Nah, sampai sini. Oke. Saya akan mengeksekusi video yang ini aja, yang pendek ini. Nah, kita langsung saja. Di sini saya akan menghilangkan dulu suaranya. Suaranya nggak usah dihilangkan dulu ya. Oke, begini aja. Nah, ini secara normal videonya seperti ini teman-teman. Saya coba play dulu. Nah, nih. Ini secara normalnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke. Kemudian kita akan membuat speednya menjadi slow mo. Caranya adalah kita klik kanan, kemudian pilih di sini speed duration ya. Jadi klik kanannya itu di bagian videonya speed duration ya. Kemudian bagian speed ini kita kasih nilai misalkan 50 teman-teman. Kemudian kita klik OK. Jadi kalau kita kasih kecil angkanya, maka videonya ini bukan semakin cepat, tapi dia semakin slow motion, semakin lambat. Kita lihat hasilnya. Nah, oke. Jadi ini sebelumnya teman-teman durasinya cuma segini ya, sekitar berapa nih? Sekitar 9 detik ya. Setelah kita slow motion, speed duration kita kasih angka 50 menjadi berapa nih detik ini ya? 18 detik. Jadi dia punya durasi otomatis semakin panjang. Nah, itu lihat hasilnya. Ya, slow motionnya seperti itu. Nah, oke, saya kembalikan ke normalnya. Nah, sebaliknya teman-teman, misalkan di sini speed durasinya saya kasih angka 150, otomatis dia semakin pendek videonya dan speednya pun akan semakin cepat. Kita lihat hasilnya. Ya. Nah, semakin cepat ya teman-teman ya. Jadi sekarang tinggal teman-teman sesuaikan. Jadi tidak harus 50 atau 150, tergantung kebutuhan teman-teman. Misalkan teman-teman ingin videonya lebih cepat lagi di angka 200, silakan ya, tergantung kebutuhan. Atau misalkan slow motionnya maunya jangan 50 tapi maunya 20, silakan ya. Kayak seperti itu. Nah, cuma yang perlu diperhatikan ketika teman-teman membuat sebuah video yang nanti akan bermain di slow mo ya atau video slow motion, maka sangat disarankan dan diperhatikan adalah bagian pengaturan kameranya. Jadi usahakan teman-teman memilih frame rate yang angkanya besar. Kalau bisa di atas 30 seperti 60 fps. Karena kalau misalkan di bawah 60 ya atau 30 lah atau di bawah 30 teman-teman, nanti pengaruhnya apa? Videonya akan patah-patah ketika di slow motion, dia akan patah-patah karena frame rate-nya itu kecil. Jadi usahakan kalau teman-teman membuat skenario dan ada gerakan slow motion, pengaturan frame rate-nya di dalam kameranya teman-teman sebaiknya dikasih angka yang tinggi. Ya, otomatis kalau angkanya tinggi akan mempengaruhi ukuran file juga ya, dia akan semakin besar, tapi hasilnya akan bagus ketika teman-teman membuat slow motion. Oke, seperti itu teman-teman untuk memperlambat dan mempercepat video di Adobe Premiere Pro CC 2018. Ya, oke, untuk berikutnya ini teman-teman akan coba kita sharing bagaimana kita membuat video itu terbalik. Dalam artian dalam istilah video disebut dengan reverse ya. Jadi ya misalkan orang jalannya kan ke depan teman-teman, tapi kita akan membuat dia jalannya ke belakang. Jadi kita balik.
Paham ya maksud saya ya? Oke, kita langsung saja. Ini contohnya ada video seperti ini teman-teman ya, video gelas pecah. Ini adalah film yang pernah kita buat bersama siswa-siswi kami, kopi untuk Clara. Silakan yang belum nonton bisa lihat di bagian playlist di di halaman YouTube saya. Di situ ada playlist judulnya Kopi untuk Clara. Itu kita dapat juara 1 teman-teman. Jadi silakan kalau mau lihat filmnya ya. Ini saya ambil penggalannya saja. Pas adegan gelas jatuh kan seperti ini, gelasnya jatuh. Nah, ini kita bisa reverse teman-teman. Caranya gimana? Klik kanan, kemudian speed duration, kayak mengatur speed ya. Kemudian kita abaikan yang speednya, kita klik di sini ada reverse ya, reverse speed, reverse ya. Oke, kita lihat hasilnya. Iya, gelasnya kembali. Nah, seperti itu ya. Itu teknik mungkin yang nanti teman-teman butuhkan dalam project video teman-teman. Oke. Ya, baik teman-teman, bagian berikut ini adalah kita akan membuat color grading di dalam video kita ya, menggunakan Premiere. Masih sama. Caranya adalah pertama kita klik dulu di sini, kemudian pilih project ya. Tadi kan misalnya kalau teman-teman bagian efek ya, ini klik pilih project latihan. Ini kita scroll, kita geser dulu. Kemudian teman-teman sangat disarankan membuat layer ya. Klik di sini, new item, pilih di sini adjustment layer. Kemudian klik OK. Nah, hasil adjustment layer ini teman-teman klik kiri tahan, drag ke dalam timeline seperti ini ya. Kemudian durasi bagian panjangnya adjustment layer ini teman-teman klik bagian sampingnya, kanan klik kiri tahan, kemudian geser ya. Buat sepanjang video akhir dari video teman-teman ya. Nah, setelah jadi seperti ini, kenapa sih kita perlu membuat layer baru di atas? Karena kalau kita nggak buat layer baru teman-teman, kita akan sangat sulit untuk membuat colornya per video ya. Kita harus buat videonya satu jadi, satu lagi kita edit dengan color grading yang sama. Nah, untuk mengakali hal tersebut, yaitu kita menggunakan adjustment layer yang kita posisikan di paling atas ya. Biar nanti kalau kita ngeditnya, kita hanya klik di bagian adjustment layer ya. Oleh sebab itu sangat disarankan ketika ingin men-setting warna di bagian color grading, pastikan teman-teman kliknya adalah di bagian layer, di bagian adjustment layer. Jangan klik video baru teman-teman atur warna. Nanti di video berikutnya otomatis warnanya nggak akan masuk. Jadi pastikan klik dulu bagian adjustment layer, kemudian klik di sini bagian color teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman, saya klik dulu. Oke, agak loading sedikit ya. Nah ini bagian color. Sebentar, reset to save layout. Nah nih, bagian color diklik. Kemudian teman-teman di sini teman-teman bisa setting manual seperti di bagian white balance-nya bisa diatur maunya videonya cenderung ke warna apa? Apakah warna kuning seperti ini atau warna biru. Nah, ini kalau saya geser ke video kedua sama settingannya. Hasilnya sama, dia juga cenderung warna biru ya. Silakan teman-teman atur untuk jenis atau komposisinya tergantung selera dari teman-teman semua ya. Tergantung seleranya masing-masing, maksud saya seperti itu. Nah ini misalkan kita atur random aja ya, kita atur sembarang aja dulu. Yang penting teman-teman tahu ya, di sini ada bagian white balance untuk warna, kemudian ada bagian tone. Di tone ini ada exposure. Exposure ini adalah untuk mengatur gelap terangnya cahaya. Jadi kalau punya video yang gelap, silakan teman-teman exposure-nya diatur di sini. Bisa digelapkan, bisa diterangkan ya. Kalau kontras itu ketajaman gambar ya, ada highlight. Highlight ini untuk mengatur komposisi cahaya juga ya, tapi cahaya yang ada di sekitar area frame-nya ya, seperti itu. Kalau yang exposure kan secara keseluruhan. Kalau highlight hanya bagian cahaya yang ada di sekitar frame. Nah, ini bagian shadow. Shadow ini adalah bayangan teman-teman, bayangan dari objek. Kita bisa atur antara gelap dan terangnya. Shadow-nya, kemudian ada white. White ini adalah cenderung warna putih. Putihnya mau lebih tinggi apa lebih gelap, kita bisa atur. Kemudian bagian black itu adalah warna hitamnya. Itu bagian tone-nya ya. Ini kita sembunyikan dulu biar nggak terlalu panjang. Kemudian ada bagian kreatif. Kreatif ini teman-teman ada bagian adjustment, ada feed film ya. Ini teman-teman otak-atik sendirilah. Ada sharpen itu untuk ketajaman gambar ya. Ada free balance itu juga ketajaman, saturation untuk warna, kualitas warnanya. Kalau saya ini berarti terang banget ya, warnanya akan lebih cerah, lebih kontras. Pada curve ya, curve ini untuk mengatur juga terkait dengan warna ya.
seperti itu, cahaya ya, cahaya di sekitar ini. Nah, intinya semua ini teman-teman silakan otak-atik ya, ada color wheel. Teman-teman silakan otak-atik sesuai dengan mood atau warna yang teman-teman inginkan. Ya, misalkan seperti ini ya udah, kita tinggal lihat nih hasilnya. Kalau ingin lihat sebelumnya, tinggal teman-teman nonaktifkan bagian mata ya. Di sini ada bagian mata nih. Ini kalau ini sebelum, ini setelah. Sebelum, setelah video ini ya. Sebelum, setelah. Sebelum dikasih color grading, setelah color grading. Paham ya teman-teman ya? Atau teman-teman yang berikutnya adalah kita bisa menggunakan yang namanya preset ya. Preset begitu, preset ya. Kita bisa download di YouTube, bisa di Google ya. Ada preset-preset gratis yang mana preset tersebut bisa kita masukkan ke dalam color grading kita. Misalkan di sini contoh ya. Saya sudah punya di sini teman-teman. Ada misalkan ini Alexa, dia otomatis sudah menyeting yang tadi secara otomatis ya, sesuai dengan file yang kita download ya. Kalau misalkan teman-teman mau panggil satu-satu dari file yang teman-teman download, bisa klik di input load, kemudian pilih browse ya. Nah, silakan teman-teman arahkan ke bagian file yang teman-teman download tadi ya. Pasti kan biasa kalau kita download kita ekstrak seperti itu kan. Kemudian tinggal kita panggil. Di sini saya punya loads-nya, lupa naruhnya di mana ya. Biasa di bagian ini kompres. Kayaknya sudah saya backup. Intinya di sini ya teman-teman tinggal panggil. Ekstensinya adalah cube ya, cube tulisannya, load cube. Cube itu teman-teman buka, nanti otomatis warnanya akan sesuai dengan file color grading yang teman-teman ambil dari internet. Misalkan udah jadi, tinggal teman-teman nanti kalau udah jadi tinggal diedit-edit lagi, dipoles-poles lagi dengan settingan yang teman-teman inginkan. Seperti itu untuk mengatur color grading di Adobe Premiere Pro. Kita akan lanjut ke bagian berikutnya. Ya oke, bagian berikut ini adalah bagaimana cara kita merender file video kita ke dalam format video. Nah, saya akan jelaskan secara detail teman-teman. Pertama adalah bagaimana cara merender file video kita ke format video dulu ya. Misalkan MP4. Caranya file, kemudian pilih export. Ya, klik media. Nah, ini tunggu nih, agak lama nih biasanya kalau baru pertama install, belum pernah ngerender, biasa responnya agak lama ya. Kalau misalkan belum, dipancing lagi export, kemudian media. Kita coba lagi ya, file, export, media. Oke, tampil seperti ini. Biasanya tampilan lama enggaknya tergantung efek yang kita gunakan, banyak apa enggak. Karena kalau banyak efek, color grading itu biasa agak lama untuk menampilin jendela export setting seperti ini. Oke teman-teman, saya akan jelasin yang bagian di sini formatnya. Bagian format ini teman-teman pilihnya H264, yaitu saya sarankan ke format tersebut. Karena dengan format tersebut kualitasnya akan dipertahankan. Jadi video kita akan lebih tajam ya. Kemudian bagian presetnya, di sini presetnya teman-teman klik. Di sini ada banyak pilihan tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pilih ingin merender dengan kualitas HD dengan 1080, tinggal pilih aja di sini high quality 1080p HD. Intinya ini adalah resolusi ya, teman-teman harus paham dengan resolusi. Semakin besar angkanya, maka ketika video itu kalian play, dia akan lebih tajam. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian pilihnya 4080 nih high quality, maka nanti ketika diputar dia punya tampilan frame videonya ya kecil. Jika teman-teman paksa untuk dibesarkan ya menggunakan infocus misalnya diperbesar, maka gambarnya akan pecah kayak gambar ya. Sama seperti video juga seperti itu. Jadi biasa kalau saya sih ingin upload di YouTube, biasanya saya menggunakan yang standar 1080 HD ya. Atau terkadang juga saya menggunakan yang versi YouTube ya, ada di sini ya, ada YouTube ini, ada YouTube HD juga ada ya. Tapi saya lebih memilih yang high quality HD-nya ya, seperti itu. Nah, kalau sudah, next berikutnya adalah output name. Ini kita klik teman-teman, file name-nya ini kita klik. Silakan teman-teman mau ngerender dan mau disimpan di mana nanti hasil rendernya. Misalkan saya mau simpan di sini nih. Di sini ya, teman-teman silakan buat folder atau memposisikan folder yang telah teman-teman buat sebelumnya. Misalkan di sini ya, saya kasih nama hasil render ya, misalkan ya. Diketik nama filenya, kemudian kita simpan. Ingat ya, posisi simpannya di mana harus tahu. Oke, settingan berikutnya menurut saya itu aja sih. Kalau yang di sini use maximum render quality nggak usah dicentang ya. Saya rasa ini settingannya udah cukup seperti ini. Langkah berikutnya kita tinggal klik di sini export ya. Export. Klik.
Nah, dia akan merender. Di sini agak lama prosesnya teman-teman, tapi sekali lagi mungkin yang perlu di teman-teman ketahui bahwa lama dan tidaknya render pertama tergantung dari durasi videonya. Jika video durasinya panjang, ya dia akan lama juga. Apalagi di dalamnya ada efek, ya banyak transisi, banyak yang lainnya, pasti dia akan lama. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Kenapa bisa cepat? Ya karena cuma 9 detik ya. Dan hasil videonya tadi kita simpan di D sini ya. Kalau nggak salah, kemudian tadi saya simpan di latihan project video. Nah, di sini hasil render, kita lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah dalam format video, teman-teman. Jadi bisa putar lah di DVD player bisa. Nah, jika ada pertanyaan bagaimana cara merender ke dalam format DVD, kalau ini kan format videonya adalah MP4 ya, teman-teman.